Anda pernah nonton Jurassic Park? Kalau iya, Anda bisa simak di sana bagaimana gigihnya para ilmuwan yang mencoba untuk menghidupkan kembali binatang-binatang purba yang pernah hidup bahkan mungkin menjadi predator di muka bumi kita, dan mungkin tidak akan spesifik bagaimana mereka punah. Justru kita akan berdiskusi seandainya kepunahan itu terjadi kepada Anda, saya, dan kita semua. Mungkinkah? Have a break. Stay here in Science Talk with me. Halo, assalamualaikum. Ketemu di vlog saya lagi. Kita konsisten diskusi tentang sains yang berkaitan dengan atmosfer, kapal atmosfer dengan laut dan bumi yang menjadi concern saya di sana. Like I said before, have you ever seen Jurassic Park movie? Kalau iya, tentu itu menjadi hal yang menarik karena tidak terbayangkan ternyata binatang-binatang super besar pernah hidup di muka bumi, bahkan mungkin berdampingan dengan nenek moyang kita. Mengerikan, tentu saja menakutkan, apalagi sebagian dari mereka berlaku sebagai predator. Nah, kita tidak pernah lihat bagaimana visual mereka secara langsung, kemudian kepunahan mereka menjadikan suatu teori yang sampai sekarang kita maklumi. Seandainya kepunahan itu terjadi kepada kita, mungkinkah? Kita akan diskusikan di sini dalam konteks sains. Sebelum pada bahasan lebih lanjut, kita pahami dulu bahwa kepunahan massal itu apabila 3/4 dari jumlah spesies yang ada di seluruh bumi itu telah hilang selama kurang dari 2,8 juta tahun, atau disebut sebagai periode geologis. Nah, selama ini telah terjadi 5 kali kepunahan spesies di bumi. Yang kita kenal pertama adalah periode Ordovisian pada 440 juta tahun yang lalu, periode Devonian pada akhir 374 tahun silam, periode Permian pada 250 juta tahun lalu, periode Jurassic pada 200 juta tahun lalu, dan yang kelima adalah periode Cretaceous pada 150 juta tahun lalu. Nah, yang paling kita ingat mungkin adalah era Jurassic yang merupakan kepunahan dinosaurus dan selalu menjadi dongeng kita kalau tidur, bahkan dibuatkan berbagai versi filmnya sampai sekarang. Pada periode Jurassic sekitar 80% spesies bumi itu telah musnah. Jadi 20-30% biota laut menghilang, sementara di darat berbagai kelompok reptil seperti Crocodylomorph, Pretosaurus, Dinosaurus, serta Acrocosmorph juga ikut punah. Beberapa kesimpulan secara komprehensif menyebutkan bahwa kepunahan tersebut diakibatkan oleh dampak dari asteroid, aktivitas geologi, hingga letusan gunung berapi. Namun saat ini terdapat komponen baru yang perlu kita khawatirkan dan akan mengarah pada kepunahan massal berikutnya yang didasarkan pada hasil catatan fosil di mana terdapat peningkatan paparan radiasi ultraviolet yang dipancarkan dari matahari akibat penipisan sementara lapisan ozon saat dunia menghangat. Lubang ozon itu sendiri merupakan perlindungan di lapisan stratosfer antara 10 sampai dengan 50 km di atas permukaan. Dan secara spesifik, ozon ini berada pada ketinggian 15 sampai dengan 30 km dari permukaan bumi. Keberadaannya itu jelas sekali, dia berfungsi sebagai absorpsi atau menyerap sebagian besar dari ultraviolet matahari yang masuk, yang tentu saja berbahaya bagi manusia. Artinya, jika tidak ada lapisan ozon, maka tidak bisa terbayangkan kerusakan yang ditimbulkan oleh paparan radiasi sinar ultraviolet. Pada tahun 80 sampai dengan 90-an, itu penggunaan zat klorofluorokarbon atau CFC itu secara masif merusak lapisan ozon. CFC itu sendiri merupakan sekelompok senyawa yang mengandung unsur klorin, fluor, dan karbon. Nah, CFC dikenal karena sifatnya yang stabil, tidak reaktif, tidak beracun, tidak berasa, tidak berbau, dan mudah sekali terbakar. Senyawa ini bahkan mudah kita temukan di sekitar kita, diantaranya sebagai bahan pembuatan semprotan aerosol, pelarut, dan pendingin. Bahkan tercatat pada tahun 1987, lapisan ozon itu sangat mengkhawatirkan sehingga muncul perjanjian internasional yang disebut sebagai Protokol Montreal
itu untuk membatasi zat-zat yang dapat merusak lapisan ozon. Baru kemudian pada tahun 2000-an, keadaan lapisan mulai membaik dengan pengurangan penggunaan zat CFC tadi. Nah, faktanya saat ini lapisan atau lubang ozon itu sendiri ternyata semakin membaik dan cenderung menutup sempurna. Menurut beberapa observasi yang dilakukan oleh NASA dan NOAA, pada lapisan atas atmosfer di Antartika, secara dramatis hanya terjadi sedikit penipisan lapisan ozon antara bulan September sampai dengan Oktober 2009, yang menghasilkan lubang terendah yang diamati di lapisan pelindung bumi sejak tahun 1982. Tercatat pada tanggal 8 September, lubang ozon mencapai luasan sekitar 16,4 juta km persegi dan kemudian menurun hingga mencapai ukuran sekitar 10 juta km persegi. Nah, ini tentu saja bernilai positif bagi lingkungan karena mengindikasikan bumi yang sedang memperbaiki diri atau disebut sebagai earth healing. Nah, akibat pemanasan global ataupun global warming. Sedikit konklusinya, penipisan lapisan ozon itu merupakan respon alami terhadap perubahan iklim dan pemanasan secara global yang sedang terjadi. Radiasi ultraviolet yang berlebih selain berbahaya bagi kulit manusia juga dapat menghancurkan banyak spesies tanaman. Tentunya sebagai jejaring rantai makanan, ini akan menyapu bersih herbivora dan karnivora yang memakannya. Manusia tentu saja sangat berdampak. Nah, inilah yang mungkin ditakutkan bahwa ozon ini akan menjadi komponen kepunahan massal selanjutnya, di samping ini sebagai pemanasan global temperatur bumi yang semakin meningkat bahkan mendekati temperatur 360 tahun yang lalu. Perubahan iklim dan pemanasan global akibat meningkatnya pemakaian gas-gas rumah kaca seperti CFC disinyalir paling merusak lapisan ozon. Senyawa CFC itu sendiri ternyata dapat diproduksi secara alami ataupun non-alami dari pembakaran bahan bakar minyak, lautan, dan aktivitas antropogenik sehingga menjadi sumber metil klorida yang naik ke atmosfer dan akan memecah lapisan ozon. Perlu dipahami bahwa peningkatan temperatur bumi secara alami dapat menghasilkan proses katalis dari senyawa metil klorida tadi. Jadi perbaikan ozon utamanya adalah dengan menekan laju perubahan iklim, pemanasan global, dan menjauhi pemakaian zat-zat atau senyawa yang merusak ozon secara masif. Lama proses healing atmosfer bumi itu sendiri kita sulit tentukan secara pasti, mengingat semua proses yang terjadi di atmosfer adalah proses non-linear yang melibatkan banyak faktor. Oleh karena itu, penting bagi kita dengan kesadaran untuk menjaga bumi dengan tidak hanya menekankan pada adaptasi, namun juga mitigasi. Oke, demikian vlog dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, perlu dipahami bahwa alam hanya merespon terhadap apa yang diterimanya. Karena itu, perbaikilah sikap kita pada alam. Kita ketemu lagi di seri sains berikutnya. Stay at home, jaga diri, dan yang terpenting jaga dia, jaga lingkungan. Assalamualaikum. Jadi awan itu juga merepresentasikan kehidupan manusia. Ada 3 fase tumbuh dan berkembangnya awan. Fase kumulus ini yang penting, awan itu mulai tumbuh, berkembang, kemudian bisa masuk ke fase berikutnya, atau disebut sebagai fase mature atau dewasa awan. Kita pun demikian kan. Jadi fase ini adalah fase yang paling penting sekali, supaya di fase dewasa atau mature tadi kita bisa memaksimalkan potensi kita. Tapi jangan lupa dan jangan sombong, ada fase berikutnya, yaitu terdisipasi. Semua akan punah. Have a good day.